Terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo, Dr. Tifa menyoroti 3 poin dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Jakarta Selatan. Dr. Tifa menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Pertama adalah berkaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi, yang memang sudah saya sampaikan di dalam tayangan media pada 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, ucapnya, Kamis. Dalam undangan di stasiun televisi swasta, Dr. Tifa memberikan penjelasan tentang bagaimana dirinya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet. Hal itu dikarenakan banyak orang mengatakan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Ia pun hanya berbicara sesuai dengan keahliannya, yakni menganalisa foto. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan. Ya, kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, katanya. Menurut Dr. Tifa, dirinya sempat melakukan observasi benda digital yang beredar di internet terkait ijazah Jokowi. Ia menegaskan, dirinya sama seperti masyarakat pada umumnya, yakni sama-sama tidak mengetahui apakah itu dokumen milik Joko Widodo atau bukan. Dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain, atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli, ungkapnya. Dalam perkara itu, Dr. Tifa didakwa atas pernyataan secara lisan yang disampaikan di media televisi atas keahliannya. Wanita berkemeja putih ini akan memberikan penjelasan terkait foto ijazah Joko Widodo palsu dalam persidangan selanjutnya. Foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali. Ya. Jadi intinya nih, di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, tuturnya. Menurut Dr. Tifa, pasal yang dipersangkakan dalam dakwaan tidak ada relevansinya dengan keilmuan yang disampaikan. Ia meminta kepada JPU untuk membuktikan dirinya telah melakukan pencemaran nama baik dan merendahkan Jokowi. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya? Jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, ungkap Dr. Tifa. Dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi, yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet, yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu, ya. Sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo, ya. Pertama itu, dan jelas bahwa tadi disampaikan, ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar, ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya.
Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya, ya sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan Datuk.